Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan Manajemen Strategi Pelayanan Kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pembahasan kita tentang manajemen strategi pada sektor publik. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu termasuk dalam kategori organisasi sektor publik. Nah, berikut ini ada beberapa penekanan organisasi sektor publik atau apa sih ciri-ciri dari organisasi sektor publik. Yang pertama, yaitu tidak memiliki motif untuk mencari laba atau keuntungan. Ya, biasanya kalau pelayanan kesehatan untuk instansi yang diwadahi oleh pemerintahan ya, misal rumah sakit seperti puskesmas atau rumah sakit yang dari pemerintah, RSUD misalkan, RSUP gitu ya, itu tujuannya, motifnya itu bukan untuk mencari keuntungan, tapi biasanya untuk melayani masyarakat. Tetapi beda halnya kalau pelayanan kesehatan dari pihak swasta, misalkan klinik-klinik kesehatan atau misalkan rumah sakit swasta, itu biasanya ya pasti ada motif atau tujuan selain juga untuk membantu menyehatkan masyarakat, juga ada tujuan untuk mencari keuntungan, karena dari keuntungan itu maka operasional dari layanan kesehatan itu bisa berjalan seperti itu. Sedangkan kalau dari pemerintah itu kan biasanya juga ada support dana dari APBD atau PBN yang disediakan seperti itu ya. Jadi beda antara pelayanan di swasta dan di pemerintah. Ada pertimbangan yang khusus di dalam pembebanan pajak gitu. Biasanya kalau sektor-sektor publik itu ada pertimbangan-pertimbangan khusus untuk pembebanan pajak gitu ya. Kemudian adanya kecenderungan orientasi hanya pada pelayanan semata. Ya, kalau pelayanan kesehatan ya berarti orientasinya adalah untuk bisa menyembuhkan gitu ya, menyembuhkan masyarakat, untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seperti itu. Kemudian banyak menghadapi permasalahan yang lumayan besar pada tujuan dan juga strategi. Kemudian kurang menggantungkan diri kepada klien dalam memperoleh bantuan keuangan. Ya, kemudian ada dominasi profesional. Biasanya kalau layanan kesehatan pasti didominasi oleh tenaga-tenaga profesional, tenaga-tenaga kesehatan, ada dokter, ada perawat, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengaruh politik umumnya memainkan peran yang begitu penting. Jadi dalam pelayanan publik juga ada peran politik ya yang memberikan pengaruh pada sektor publik atau pelayanan kesehatan gitu. Nah, berikutnya ada konteks manajemen strategi dalam sektor publik. Yang pertama ada policy ambiguity, yaitu struktur organisasi sektor publik yang kompleks menyebabkan ketidakjelasan arah strategi. Jadi biasanya pada sektor publik itu ada struktur organisasinya itu biasanya kompleks sehingga menyebabkan ketidakjelasan arah strategi karena saking kompleksnya, jadi tupoksi-tupoksinya kadang ambigu atau tidak jelas, sehingga dalam pembuatan renstranya pun juga tidak jelas seperti itu. Kemudian ada the openness of government. Media memiliki peranan besar dalam mengekspos pengambilan keputusan dan penerapannya dalam pemerintahan. Ya, jadi kalau sektor publik kayak misal contohnya pelayanan kesehatan gitu ya, itu pasti ada peran besar dalam mengekspos pengambilan keputusan dari media. Jadi kayak misalkan ada kasus-kasus terkait kesehatan ya, biasanya media bisa membantu untuk mengekspos kasus tersebut agar adanya campur tangan dari pemerintah untuk mengambil keputusan terhadap kasus-kasus tersebut seperti itu. Kemudian ada attentive publics, pemerintahan kepentingan yang memiliki agenda-agenda tertentu. Jadi ada kepentingan dari pemerintah ya untuk melakukan agenda-agenda tertentu pada pelayanan atau pada sektor publik gitu. Kemudian
the time problem, masa jabatan dan peraturan yang memberikan batasan waktu menjadi perhatian dalam manajemen strategis. Biasanya pejabat-pejabat itu memiliki periode jabatannya ya, misal kayak Menteri Kesehatan kurang lebih sekitar 5 tahun, ya bisa juga di reshuffle juga kan, atau misalnya menduduki misalkan menduduki rumah sakit, direkturnya juga pasti ada masa jabatannya ya, nggak mungkin selamanya gitu. Kemudian ada shaky coalition, aliansi politik saat perencanaan dan pelaksanaan belum tentu sama komposisinya. Jadi dalam membuat suatu perencanaan dan pelaksanaan ada juga unsur aliansi politis ya, unsur-unsur politik dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan yang komposisinya itu juga belum tentu sama gitu dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan. Nah, berikutnya ada solusi dari kendala tersebut. Tadi itu kan ada beberapa kendala-kendalanya. Nah, yang berikut ini ada solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut. Yang pertama yang bisa dilakukan yaitu maintaining flexibility. Proses implementasi manajemen strategi diharapkan mampu beradaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal. Kemudian ada bridging competing words. Sektor publik yang bersifat terbuka memiliki keterkaitan dengan berbagai pihak atau kelompok kepentingan. Pemerintah harus memperlakukan semua pihak dengan adil gitu. Jadi tadi sektor publik itu kan lebih terbuka ya, karena dia disorot oleh berbagai macam pihak gitu, sehingga banyak pihak-pihak yang terlibat, sehingga diharapkan di sini ada keadilan pada pihak-pihak yang terlibat di sektor tersebut. Kemudian building influence not authority, kemampuan politik diperlukan dalam manajemen strategis guna membangun hubungan dan memunculkan nilai positif dalam konfrontasi pihak-pihak tertentu. Jadi politik itu selalu mewarnai pengambilan keputusan ya. Jadi dalam hal ini politik itu bisa mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan, baik di lingkup misalkan pusat, kementerian, ataupun di lingkup daerah seperti itu. Kemudian minimizing discontinuity, ketidakstabilan koalisi politis harus dicegah dengan pengelolaan sumber daya yang terkait pembentukan koalisi tersebut. Jadi apabila ada koalisi-koalisi politik tertentu, itu harapannya bisa seimbang gitu ya, agar SDM-nya itu bisa bekerja dengan optimal untuk membentuk suatu luaran agar tujuannya itu bisa tercapai gitu. Nah, ini bagaimana sih penting atau peranan manajemen strategi bagi sektor publik? Jadi pentingnya manajemen strategi bagi sektor publik atau peranan yang dimiliki dari manajemen strategi itu, yang pertama bisa menjadi instansi reaktif dalam menghadapi perubahan situasi yang dinamis dan kompleks. Jadi dengan adanya manajemen strategi itu kan sifatnya itu kan memang dinamis ya, dia bisa mengikuti perubahan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Maka jika suatu layanan publik atau sektor publik menerapkan manajemen strategi, itu bisa menjadi suatu instansi yang reaktif dalam menghadapi perubahan. Karena sifatnya itu dinamis, kita memiliki manajemen strategi yang dinamis sehingga dia bisa mengikuti perubahan yang terjadi seperti itu. Kemudian mengelola sumber daya yang dimiliki untuk hasil yang maksimal atau managing for result. Jadi dengan menerapkan manajemen strategi pada suatu instansi, terutama pada sektor publik ya, bisa dikatakan layanan kesehatan itu adalah sektor publik, itu bisa mengelola sumber daya dengan optimal sehingga dapat mencapai tujuan gitu ya. Karena jika tidak mengelola sumber daya dengan optimal, pastinya tujuan yang dicapai juga belum tentu bisa optimal juga tercapai. Kemudian mengubah orientasi instansi menjadi instansi berorientasi masa depan, karena manajemen strategi itu kan sifatnya untuk masa yang akan datang, sehingga jika suatu instansi menerapkan manajemen strategi, itu orientasi dari instansi tersebut itu untuk masa yang akan datang atau masa depan. Jadi lebih ke untuk mencapai tujuan-tujuan
jangka panjang misalkan atau jangka menengah misalkan harus memiliki renstra gitu. Kemudian menjadikan instansi adaptif dan fleksibel, ya, mengurangi birokrasi yang rumit dan lebih transparan. Kemudian menjadikan instansi mampu memenuhi harapan masyarakat atau pengguna layanan. Yang berikut ini ada tujuan manajemen strategi untuk sektor publik. Yang pertama, melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien. Jadi, ya, manajemen strategi itu kan prosesnya ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada evaluasi dari strategi gitu ya. Jadi, tujuannya manajemen strategi diterapkan di sektor publik ya agar setiap strategi itu dapat dilaksanakan dan dievaluasi sehingga dapat mencapai tujuan dengan efektif dan efisien gitu. Kemudian mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi. Jadi karena kita sudah memiliki nih indikator-indikatornya kinerja, maka kita juga bisa melakukan evaluasi kinerja sehingga apabila ada sesuatu yang masih kurang gitu itu bisa dilakukan perbaikan. Kemudian senantiasa memperbaharui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Jadi seperti tadi sudah disampaikan bahwa manajemen strategi itu sifatnya dinamis, dia menyesuaikan sebuah kondisi ya. Dia tuh fleksibel, bisa mengikuti kondisi. Jadi dia bisa memperbaharui strategi-strategi kalau misalkan kondisi lingkungannya sedang terjadi suatu hal yang tidak seperti yang direncanakan di awal, dia bisa merubah strateginya lagi gitu. Kemudian senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis yang ada. Jadi dengan melakukan manajemen strategi kan kita bisa melakukan analisis situasi atau bisa dengan analisis SWOT ya, kita melakukan penilaian terhadap kekuatan yang dimiliki, kelemahan yang dimiliki, peluangnya bagaimana dan ancamannya bagaimana. Senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen. Ya, ada beberapa prinsip penerapan manajemen agar berjalan dengan baik gitu. Yang pertama, itu harus memiliki kejelasan strategi. Kemudian ada pengumpulan indikator kinerja yang tepat. Nah, jadi selain memiliki strategi yang jelas juga ada indikator-indikator kerja yang tepat yang dibuat. Kemudian melaksanakan analisis manajemen kinerja. Ya, setelah indikatornya dibuat atau dikumpulkan, kemudian dianalisis. Kemudian menciptakan budaya belajar yang positif, memperoleh kepercayaan internal, penjajaran atau pengarahan organisasi, perbaruan sistem terus-menerus, komunikasi dan pelaporan yang baik, implementasi software pendukung, dedikasi sumber daya dan waktu, dan ada pengukuran seperti itu. Jadi ini ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan agar membentuk suatu manajemen yang baik. Nah, berikut ini ada peran kepemimpinan dalam penerapan manajemen strategi. Jadi leadership merupakan satu elemen kunci yang efektif dalam manajemen strategi. Pemimpin memfokuskan organisasi mereka pada arah strategi. Mereka menciptakan suatu agenda untuk perubahan strategi. Pemimpin organisasi menjaga kemajuan organisasi menuju visi strategi. Ya, biasanya pemimpin itu pastinya ya fokusnya untuk membuat suatu strategi, menciptakan suatu program-program untuk mencapai visi dan misi dari instansi ya atau organisasi. Nah, pemimpin memperoleh kepercayaan dari konstituen dari visi dan misi. Contohnya seperti RPJMN selama 5 tahun yang ia usung, lalu kemudian visi misi tersebut diolah di seluruh kementerian untuk dijadikan acuan program yang akan dilaksanakan. Contohnya kayak pemimpin seperti presiden ya, presiden itu memiliki kepercayaan untuk membuat visi dan misi dari masa jabatannya selama 5 tahun. Pastinya ada visi dan misi yang dibuat oleh presiden untuk melaksanakan program-programnya. Kemudian dari visi dan misi tersebut ada RPJMN atau
rencana yang akan dilakukan selama jangka menengah nasional gitu ya, selama 5 tahun. Kemudian dari RPJMN itu bisa adanya renstra, rencana strategi dari masing-masing kementerian gitu ya. Misal kalau kita ya bernaung di Kementerian Kesehatan, biasanya itu ada renstranya, rencana strategi yang sudah dibuat untuk memenuhi visi dan misi yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan gitu. Pemimpin strategi dalam sektor publik memberdayakan para atasan dan para pegawainya untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pelayanan publik. Berkaitan dengan hal ini, para pemimpin dalam sektor publik membutuhkan desain sistem perencanaan strategi yang tepat. Nah, ini ada beberapa kendala dari manajemen strategi. Yang pertama, kendala yang biasanya dihadapi yaitu ada perbedaan mendasar dalam undang-undang dasarnya. Kemudian yang kedua, ada organisasi publik lebih terbuka untuk lingkungan eksternal dibandingkan dengan swasta. Kemudian adanya budaya yang sangat melekat dan menjadi karakteristik umum organisasi publik yaitu birokrasi. Ya, birokrasi itu kadang-kadang memang sedikit menghambat suatu proses implementasi karena kita harus melewati berbagai macam tahapan-tahapan gitu ya. Kemudian proses pengukuran kinerja di instansi pemerintah lebih sulit apabila dibandingkan dengan pengukuran kinerja pada sektor swasta. Kemudian keterbatasan informasi, bahkan asimetri informasi juga menjadi kendala bagi organisasi untuk dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang berkualitas. Nah, berikutnya ada fungsi dari manajemen strategis. Yang pertama, manajemen strategis bertugas untuk membuat keputusan strategis yang menggolkan ketetapan atas tujuan dan sasaran. Lalu kemudian manajemen strategi akan menetapkan apa saja yang sebaiknya dijalankan pada masa mendatang. Seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, yang pertama tuh menentukan visi dan misi terlebih dahulu ya. Kemudian dari visi dan misi itu lahirlah renstra gitu ya, rencana strategi untuk dijalankan di masa yang akan datang. Manajemen strategi lantas menentukan siapa saja yang melaksanakannya dan bagaimana tindakannya. Jadi setelah membuat suatu perencanaan, berikutnya yaitu mengalokasikan sumber daya ya, mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk dibagi-bagi sesuai dengan pastinya spesifikasi tugasnya. Membuat sebuah keputusan strategi, membuat perencanaan strategi, dan juga berfungsi meninjau dan mengevaluasi strategi. Kemudian para manajer dalam perusahaan menjalankan manajemen strategi sebagai suatu proses dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi. Di dalam usaha menyediakan suatu nilai bagi customer untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan. Jadi kalau kita misal melihat pada yang paling ini ya di layanan kesehatan tuh misalkan puskesmas tuh pasti masing-masing memiliki visi dan misi gitu ya, visi dan misi dari puskesmas. Nah, visi dan misi itu kemudian nantinya akan dibentuk suatu renstra yang dimiliki oleh puskesmas untuk dilaksanakan selama kurang lebih misalkan 5 tahun mendatang untuk dapat mencapai visi dan misi tersebut. Nah, pastinya nantinya setelah membuat renstra, sumber daya sudah dialokasikan, nanti diimplementasikanlah strategi-strategi tersebut. Kemudian di setiap tahunnya biasanya dilakukan evaluasi gitu ya, kira-kira sudah tercapai belum gitu ya, apa indikator-indikator capaiannya yang sudah direncanakan dengan yang sudah berjalan itu apakah sudah tercapai gitu. Dan berikutnya ada manfaat manajemen strategi. Manajemen strategi akan membuat pihak manajemen perusahaan menjadi bertambah peka terhadap ancaman yang bisa datang dari luar lingkungan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa perusahaan yang mempergunakan konsep manajemen strategi lebih profitable daripada perusahaan yang tidak menerapkan manajemen strategi. Kegiatan yang saling tumpang tindih akan berkurang. Kemudian manajemen strategi dapat membantu perusahaan bisa dengan mudah beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi dan keengganan dari karyawan lama
untuk berubah bisa dikurangi. Manajemen strategi dapat mengidentifikasi keunggulan komparatif perusahaan di dalam lingkungan yang makin beresiko. Manajemen strategi memberikan arahan perusahaan jangka panjang yang jelas yang nanti akan dituju. Kemudian manajemen strategi bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hubungan prestasi dan penghargaan. Ini adalah manfaat apabila menerapkan manajemen strategi. Kalau pada sektor pelayanan kesehatan yang pada instansi pemerintahan biasanya sih nggak ada unsur profitable ya. Tapi kalau misal oleh swasta ya pastinya ada unsur profitable-nya juga. Nah, dari sini dengan menerapkan manajemen strategi, maka perusahaan ataupun instansi itu bisa menjadi lebih peka terhadap ancaman yang datang dari luar karena kan melakukan analisis SWOT tadi gitu kan. Kemudian juga kalau misal instansi atau perusahaan dari swasta, misal pelayanan kesehatan yang datangnya dari swasta, klinik-klinik kesehatan swasta, rumah sakit swasta, dengan menerapkan manajemen strategi itu bisa lebih profitable gitu, lebih mendapatkan banyak keuntungan. Kemudian kegiatan yang saling tumpang tindih itu dapat lebih dikurangi karena kan terstruktur gitu kan, ada strateginya gitu, ada timeline-nya. Jadi yang tumpang tindih itu lebih bisa dikurangi. Kemudian juga bisa membantu perusahaan untuk lebih bisa mudah beradaptasi pada perubahan karena sifatnya dinamis gitu ya. Kemudian juga mengindikasikan keunggulan komparatif perusahaan di dalam lingkungan yang makin beresiko dan memberikan arah perusahaan jangka panjang yang lebih jelas nanti yang akan dituju karena namanya juga strategi untuk masa yang akan datang sehingga lebih jelas apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang meskipun juga tetap lebih fleksibel juga menyesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi. Tuh. Oke, berikutnya ya, jadi manfaat manajemen strategi itu juga selain tadi juga bisa mencegah terjadinya berbagai macam masalah di dalam maupun di luar perusahaan serta meningkatkan kemampuan perusahaan di dalam menghadapi sebuah masalah. Kemudian manajemen strategi bisa membuat kondisi atas penolakan terhadap suatu perubahan dapat berkurang. Manajemen strategi membuat perusahaan akan bisa melaksanakan seluruh aktivitas operasional secara lebih efisien dan efektif. Kemudian keterlibatan tenaga kerja atau karyawan perusahaan terhadap perumusan strategi bisa memperbaiki pengertian karyawan atas penghargaan sebuah produktivitas dalam tiap perencanaan strategi sehingga ujungnya bisa meningkatkan motivasi kerja dan rasa kebersamaan antar karyawan. Seluruh keputusan yang dijalankan oleh para manajer di dalam perusahaan cenderung lebih tepat. Hal ini dikarenakan seluruhnya didasarkan pada perencanaan yang sudah matang dan sudah memperhitungkan aspek-aspek yang terkait. Bisa membantu perusahaan dalam menyusun strategi perusahaan yang lebih baik dengan mempergunakan pendekatan yang jauh lebih sistematis, logis, rasional pada pilihan strategis. Kemudian juga manajemen strategis adalah sebuah proses dan bukanlah keputusan ataupun dokumen. Tujuan utama dari sebuah proses adalah untuk mencapai pengertian serta komitmen dari semua pihak manajer dan karyawan. Suatu proses menyediakan pemberdayaan individual. Pemberdayaan merupakan kegiatan dalam memperkuat pengertian dan karyawan tentang efektivitas dengan cara mendorong serta menghargai mereka, para karyawan, untuk bisa berpartisipasi di dalam pengambilan suatu keputusan dan latihan yang inisiatif serta imajinasi, mendatangkan keuntungan, kemudian meningkatkan kesadaran terhadap ancaman eksternal. Manajemen strategi bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang strategi dari pesaing. Kemudian manajemen strategi dapat meningkatkan produktivitas para karyawan, dan manajemen strategi bisa membuat berkurangnya penolakan terhadap suatu perubahan dalam perusahaan. Baik, itu tadi adalah penjelasan tentang manajemen strategi pada sektor publik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.